Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Kartika Fahra, NIM C301200092. Saya dari kelas akuntansi 3, tepatnya pada Universitas Tadulako. Jadi, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah audit yang saat ini sedang saya jalani pada semester 3. Oke. Di video kali ini saya akan membahas mengenai standar audit 200. Namun sebelum masuk ke standar audit 200, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sebenarnya standar audit. Jadi apa itu standar audit? Jadi standar audit ini ialah standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia, yang mana bisa dibilang standar ini sebagai pedoman untuk seorang auditor dalam mengaudit sebuah laporan keuangan nantinya. Baiklah, sekarang kita masuk ke standar audit 200. Jadi secara keseluruhan, standar audit 200 ini mengatur atau membahas mengenai tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Jadi bisa dibilang standar audit ini mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan yang pastinya berdasarkan standar audit. Jadi secara khusus standar ini juga menetapkan tujuan keseluruhan auditor independen serta menjelaskan sifat dan ruang lingkup suatu audit yang dirancang untuk memungkinkan auditor mencapai tujuannya tersebut. Standar audit ini menjelaskan mengenai ruang lingkup, wewenang, serta mengatur ketentuan untuk menetapkan tanggung jawab umum seorang auditor independen yang pastinya berlaku untuk semua audit. Jadi dalam hal ini termasuk juga kewajiban untuk mematuhi standar audit. Untuk tanggal efektifnya sendiri, standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013, yaitu untuk emiten, dan dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 untuk non-emiten atau untuk entitas selain emiten. Jadi standar audit ini berisi tentang tujuan, ketentuan, serta materi penerapan dan penjelasan lain yang dirancang untuk mendukung auditor dalam memperoleh keyakinan yang memadai. Jadi standar audit ini seperti mengharuskan auditor untuk menggunakan pertimbangan profesional selama perencanaan pelaksanaan audit nantinya. Dalam hal ini mencakup mengenai mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Kemudian ada juga memperoleh bukti audit dan selanjutnya merumuskan suatu opini atas laporan keuangan yang berdasarkan kesimpulan yang ditarik melalui bukti yang sebelumnya kita sudah peroleh. Pada dasarnya, audit atas laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah suatu laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit dan ketentuan etika yang relevan memungkinkan auditor untuk merumuskan opini. Sebagai basis untuk opini auditor, standar audit mengharuskan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah suatu laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dan keyakinan memadai ini merupakan suatu tingkat keyakinan yang tinggi. Keyakinan tersebut diperoleh ketika auditor telah mendapatkan suatu bukti audit yang cukup
dan tepat untuk menurunkan risiko audit. Namun, keyakinan memadai bukan merupakan suatu tingkat keyakinan absolut, karena terdapat keterbatasan inheren dalam suatu audit yang menghasilkan kekayaan bukti audit yang menjadi basis auditor dalam menarik kesimpulan dan merumuskan opini. Selanjutnya kita masuk pada ketentuan. Yang pertama itu ketentuan etika yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Jadi pada ketentuan ini auditor harus mematuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Kemudian yang selanjutnya ada skeptisisme profesional, di mana auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional, mengingat kondisi tertentu dapat saja terjadi yang menyebabkan laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian secara material. Kemudian ada pertimbangan profesional, di mana auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan audit atas laporan keuangan. Kemudian ada bukti audit yang cukup dan tepat serta risiko audit. Jadi dalam ketentuan ini, untuk memperoleh keyakinan memadai, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan wajar yang mendasari opini auditor. Selanjutnya yaitu pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Yang pertama, auditor harus mematuhi seluruh standar audit yang relevan dengan audit. Suatu standar audit yang relevan dengan audit ini yaitu bila standar audit tersebut berlaku dan terdapat hal-hal yang diatur oleh standar audit tersebut. Kemudian ada yang berikutnya yaitu auditor harus memiliki suatu pemahaman tentang keseluruhan isi suatu standar audit. Jadi dalam hal ini termasuk materi penerapan dan penjelasan lain, untuk memahami tujuan standar audit dan menetapkan ketentuan standar audit tersebut dengan tepat. Kemudian ada yang berikutnya, auditor tidak diperkenankan untuk menyatakan kepatuhannya terhadap standar audit dalam laporan keuangan auditor, kecuali auditor telah mematuhi ketentuan standar audit ini dan seluruh standar audit lainnya yang relevan dengan audit. Oke, kemudian selanjutnya yaitu tujuan yang dinyatakan dalam setiap audit. Jadi untuk mencapai tujuan keseluruhan auditor, auditor harus menggunakan tujuan yang dinyatakan dalam standar audit yang relevan, yaitu dalam merencanakan dan melaksanakan audit dengan memperhatikan interrelasi di antara standar audit. Jadi hal ini bertujuan untuk yang pertama, menentukan apakah diperlukan prosedur audit lain selain prosedur audit yang diharuskan oleh standar audit untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam standar audit. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengevaluasi apakah bukti audit yang cukup telah diperoleh. Yang selanjutnya yaitu kepatuhan terhadap ketentuan yang relevan. Jadi tergantung dari ketentuan dalam paragraf 23, auditor harus mematuhi setiap ketentuan suatu standar audit dalam suatu audit, kecuali yang pertama keseluruhan dari standar audit tidak relevan, atau yang kedua yaitu bisa karena ketentuan tersebut tidak relevan karena ketentuan tersebut bergantung pada suatu kondisi dan kondisi tersebut tidak terjadi. Dalam kondisi luar biasa, auditor dapat memutuskan untuk menyimpang dari suatu ketentuan relevan
dalam suatu standar audit. Dalam kondisi tersebut, auditor harus melaksanakan prosedur audit alternatif untuk mencapai tujuan ketentuannya tersebut. Kemudian kebutuhan untuk menyimpang dari suatu ketentuan relevan diharapkan hanya terjadi ketika ketentuan tersebut hanya untuk suatu proses khusus yang akan dilaksanakan dan dalam kondisi tertentu perikatan audit. Prosedur tersebut tidak akan efektif untuk mencapai tujuan ketentuan tersebut. Oke, saya kira itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai standar audit, khususnya standar audit 200 pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya juga mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyajian dalam menginformasikan mengenai materi ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.